Mari kita membaca kitab suci Injil Yohanes pasal ke-17. Kita membaca dari ayat ke-11 dan seterusnya. Injil Yohanes pasal 17 ayat ke-11 dan seterusnya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhilah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Pembacaan kitab suci sampai di sini pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita telah membicarakan tentang doa Yesus bagi umatnya yang dipilih sebelum dunia diciptakan, yang diberikan melalui datangnya Yesus Kristus dalam dunia. Dan ini adalah milik Tuhan Allah Bapa, juga adalah milik Yesus Kristus. Karena segala milikku adalah milikmu, segala milikmu adalah milikku. Co-sharing, co-owning. Yang dimiliki oleh Bapa juga dimiliki oleh anak. Yang dimiliki oleh anak adalah juga yang dimiliki oleh Bapa. Allah telah memberikan kepada anak, anak tidak mengambilnya secara take it for granted. Allah mendapatkan yang diberikan oleh Bapa dengan perjuangan yang sengit dan dengan pengorbanan yang berat, dan akhirnya merebut mereka keluar dari tangan iblis, dan dengan darah sendiri membeli mereka, menebus mereka, membersihkan mereka, dan mengasingkan mereka, mengkuduskan mereka, dan diserahkan kembali kepada Bapa. Milikmu adalah milikku, karena kau telah memberikan mereka kepadaku. Milikku adalah milikmu, karena aku telah membeli mereka dan kembali persembahkan mereka kepada Bapa. Tidak ada hal yang lebih indah daripada co-sharing between God the Father and God the Son. Yesus Kristus berkata, engkau berada dalam tangan saya, tidak ada seorang bisa merebutnya dan engkau keluar dari tangan saya. Ini tempat yang safe, tempat yang ada asuransinya saya sendiri. Tidak ada seorang bisa membawa engkau keluar, melepaskan engkau daripada genggam, daripada pemeliharaan saya. Dan dia mengatakan, tidak ada seorang bisa merebut engkau keluar daripada tangan Bapakku. Tanganku dan tangan Bapakku, dua tangan. Yang ada di dalam tanganku, ada juga di dalam tangan Bapa. Ada di dalam tangan Bapa, ada juga di dalam tanganku. Karena aku sendiri di dalam Bapa, dan engkau di dalam diriku. Itu sebab milikku adalah milik Bapa, milik Bapa adalah milikku. Dan kedua tangan ini sudah bersatu. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada persatuan antara Bapa yang adalah Allah dan Yesus yang menjadi manusia. Karena Yesus mempunyai sifat ilahi, maka tidak ada kuasa yang lebih besar daripada dia. Dan Yesus menjadi manusia, tidak ada cinta kasih kepada manusia yang lebih mengerti daripada inkarnasi. Saudara-saudara, milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku. Kita bersama-sama memiliki yang diberikan engkau kepadaku, dan yang ku serahkan kembali kepadamu. Siapakah orang Kristen? Orang Kristen adalah orang yang paling bernilai di dalam alam semesta. Siapa orang Kristen? Adalah milik yang dipelihara, yang paling ketat oleh Tuhan Allah sendiri. Dengan demikian, apa yang menjadi milik Allah di dalam Kristus
Apa yang menjadi milik Kristus dan Bapa adalah yang pasti secure, pasti selamat dalam selama-lamanya. Itulah sebabnya the eternal security dipegang teguh di dalam teologi reform, karena kita percaya yang dipilih oleh Allah tidak akan dibuang, dan yang dipilih juga tidak akan dibiarkan, akan dihajar, dididik, didisiplin, diberikan keketatan untuk melatih mereka menjadi orang yang suci dan orang yang taat kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, dan Yesus mengetahui selama dia inkarnasi, dia berjuang untuk merebut orang-orang di dunia ini menjadi milik dia, keluar di tangan iblis. Yesus Kristus harus membayar harga yang besar sekali. Dan dalam hal ini saya sudah berkata, dia tidak pernah membayar harga itu kepada setan. Maka kita tidak pernah direbut keluar dari tangan setan menjadi milik Yesus Kristus. Dia merebut tangan menurut kita dari tangan setan, tetapi pembayaran harga tak pernah diberikan kepada setan. Dia membayar harga kepada Allah Bapa, dan dia merebut kita dari tangan iblis. Ini sedikit heran bukan? Ini sedikit kurang logis bukan? Kalau kita berada di tangan iblis, lalu Yesus menebus kita keluar, lepas kita dari tangan iblis, lalu bayar harganya kenapa kepada Allah? Saya sudah memberi jawaban, karena yang kita hutang bukan hutang kepada setan, tetapi kita ditangkap berada di dalam tangan iblis, karena iblis suka mengambil alih hak yang bukan milik oleh dia untuk menjadi sementara milik dia sendiri. Waktu engkau hutang kemuliaan kepada Allah, engkau disebut berdosa, karena semua orang sudah berbuat dosa dan mengurangi kemuliaan Allah. Kita hutang kemuliaan Tuhan Allah. Yang hutang kemuliaan Allah adalah orang berdosa, dan orang berdosa adalah orang berpisah dengan Allah. Yang menjadikan kita terlepas dari anugerah Tuhan bukan karena Allah telinganya terlalu berat sehingga tidak sanggup mendengar doa kita, bukan karena tangan Allah terlalu pendek sehingga tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita, tetapi sesungguhnya adalah karena dosa kita yang telah memisahkan kita dari Allah. Jadi, waktu kita berdosa, kita terlepaskan diri daripada anugerah Tuhan, dari pemeliharaan Tuhan. Maka kita menjadi independen yang ilegal. Kita menjadi independen yang bahaya. Kita menjadi sesuatu kebebasan yang liar. Orang yang berdosa selalu menikmati kebebasan lebih daripada orang yang jalan di dalam kebenaran. Waktu kita jalan di dalam kebenaran, kebenaran sekaligus menjadi ikatan. Waktu kita diikat oleh kebenaran, kebenaran sekaligus menjadi yang menguasai dan mempertahankan kita di dalam rel yang ditetapkan. Itu sebab orang berjalan di dalam kebenaran, orang ikut di dalam prinsip kesucian Tuhan Allah, kadang-kadang merasa kurang bebas. Tapi mereka yang tidak berjalan di dalam kebenaran, tidak ada ikatan keterbatasan daripada prinsip kesucian, sering merasakan diri seperti lebih bebas. Dan kebebasan yang liar ini mengakibatkan sesuatu kesempatan setan mengincar dan datang untuk menggoda kita. Karena kita suka liar, karena kita suka bebas, setan bilang, saya menjanjikan kebebasan ini untuk engkau, supaya engkau menjadi orang yang berwibawa dan mempunyai orang berharkat untuk menikmati kebebasan. Dan sebenarnya kebebasan itu sedang diperalat untuk membiuskan kita yang kita tidak sadar. Dan seluruh kebebasan yang liar itu menjadi perangkap iblis, di mana ikut memiliki kita. Dan saat kita di dalam perangkap itu, kita tidak sadar yang menjadi pemilik kita sekarang bukan Tuhan, tapi setan berusaha menjadi pemilik di dalam menguasai segala sesuatu yang kita nikmati sebagai kebebasan tanpa di dalam perangkap daripada Tuhan Allah. Tetapi itu merupakan suatu hak yang dimiliki secara hak yang tidak sah. Hak yang tidak sah, hak ilegal, itu sedang diizinkan oleh Tuhan, sementara diperbolehkan setan memegang kita. Itu sebab di dalam pasal 5 ayat 19, di dalam 1 Yohanes,
Dikatakan seluruh dunia berada di dalam tangan iblis. Seluruh dunia berada di bawah cengkeraman daripada tangan setan. Bukankah mereka dicipta oleh Tuhan? Iya. Mereka mestinya milik Tuhan? Benar. Tapi sementara sekarang milik siapa? Sekarang mereka belum mendapatkan hak yang legal milik Tuhan. Mereka sementara dibiarkan untuk menikmati kebebasan yang liar dan diincar dan diperangkapi oleh iblis. Sehingga dunia semua berada di tangan iblis dengan hak yang ilegal yang sementara diizinkan oleh Tuhan Allah. Nah, inilah satu hal yang orang dunia tidak ngerti. Mereka kira mereka bebas. Manusia merasa diri pintar adalah manusia yang bodoh. Manusia yang merasa diri bebas adalah manusia yang dibelenggu. Manusia yang sementara merasa dia boleh menikmati kebebasan tanpa campur tangan dan tanpa peduli dari Tuhan Allah adalah penipu terhadap diri sendiri. You enjoy your false freedom. You enjoy your own consciousness that you are free. You think you are smart enough. You are stupid. You are utilized by the Satan with an illegal controlling power over you. Saudara-saudara, kalimat-kalimat seperti ini sedikit dalam, rumit, dan memerlukan pemikiran kita. Tapi saya tidak mau bikin khotbah saya terlalu gampang didengar. Saya tidak memikirkan bahwa pendengarku adalah orang-orang yang bodoh. Saudara-saudara, kalau saya menganggap engkau orang bodoh, saya akan khotbah dengan khotbah orang bodoh untuk memenuhi kebutuhan orang bodoh. Tapi saya menganggap kamu seharusnya mempunyai intelek yang tinggi. Engkau mempunyai kesempatan berpendidikan yang lebih tinggi. Saya tidak boleh membiarkan engkau dianggap sebagai orang yang bodoh. Lalu khotbah yang bodoh-bodoh untuk anak muda yang tidak pakai pikiran. Saya harus menjadikan engkau dirangsang pikiranmu. Sehingga engkau tidak boleh puas hanya karena engkau mau yang enak-enak. Tapi engkau ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dalam. Sehingga engkau memikirkan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itu sebab saya kadang-kadang memakai hal yang memaksa engkau memikir lebih mendalam. Untuk memberikan inspirasi. Untuk merangsang engkau. Supaya jangan tertidur rohanimu. Saudara-saudara sekalian, Allah memperbolehkan sementara secara ilegal setan memiliki kita. Dan saat itu adalah saat di mana menguji engkau. Engkau menanti perlepasan dari Tuhan Yesus Kristus melalui yang direncanakan oleh Allah di kekekalan. Atau engkau menikmati dan engkau mau meneruskan keliaran yang ada padamu. Because we all have sinned and make sure the glory of God. Kita semua sudah mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Kita semua sudah hutang mulia kepada Allah. Hutang kasih kepada orang-orang suci. Hutang Injil kepada orang tidak Kristen. Inilah 3 hutang yang tercantum seluruhnya dalam satu buku, yaitu Kitab Roma. Saudara-saudara, pasal 1, pasal 8, dan kembali kepada pasal 1. Hutang kemuliaan kepada Allah, hutang kasih, hutang kepada orang Kristen yang kasih, pasal 8, dan pasal ke-13. Dan pasal yang satu lagi, yaitu pasal 1, hutang Injil kepada semua orang di dalam dunia. Saudara-saudara, melalui hutang kita kepada Tuhan Allah, maka setan mengambil kesempatan itu untuk menangkap kita dan menjadi pemilik sementara yang ilegal. Itu sebab Yesus Kristus berkata bahwa Tuhan akan mengeluarkan engkau dari tangan iblis, menjadikan engkau milik Tuhan, dan Yesus Kristus memiliki engkau melalui penebusan yang dilakukan di dalam penebusan yang perlu membayarkan harga darah dia yang tunai untuk kembali menjadi milik Tuhan Allah. Saudara-saudara, milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku. Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan engkau memberikan namamu, kemuliaanmu dan firman kepadaku. Aku menunjukkan firmanmu, kemuliaanmu dan namamu kepada mereka. Nah, aku membeli mereka dengan darah, sehingga mereka menjadi orang yang kau miliki dan kau berikan kepadaku melalui penebusan yang kau beri. Biarkan aku membayar harga untuk membeli mereka kembali.
Dan aku mengasingkan mereka, memperkuduskan mereka. Aku persembahkan, consecrate them to you again. Saudara-saudara, harga dibayar bukan kepada setan. Karena kita tidak pernah hutang kepada setan, maka tidak pernah ada pembayaran hutang antar kita kepada setan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Karena kita hutang kepada Allah, maka hutang dibayar oleh Yesus Kristus mengganti kita. Dia bayar hutang langsung kepada Allah. Tapi kita tidak dilepaskan dari tangan Allah. Kita dilepaskan dari tangan setan. Bayaran kepada Allah, tapi direbut keluar dari tangan iblis. Kita keluar dari tangan iblis, lalu dia kembalikan kepada Allah Bapa. Sehingga engkau adalah yang memiliki mereka. Dan engkau berikan mereka kepadaku. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan membawa mereka menjadi milikmu. Yours is mine. And mine is yours. Saya kira dengan sebagian yang penting dari kebaktian lalu kita sudah menjelaskan tentang co-sharing ini. Dan kita teruskan dengan ayat-ayat yang dibaca pada hari ini. Saudara-saudara, ayat 11 dikatakan di sini. Yesus Kristus berkata, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dunia. Kalimat ini adalah segera akan terjadi karena zaman dan waktu periode inkarnasi itu adalah 33 tahun setengah saja. Di dalam kekekalan sampai kekekalan, unceasing eternity, terdapat satu separasi, yaitu temporal separation, di mana Yesus Kristus yang kekal pernah meninggalkan kekekalan, masuk ke dalam kesementaraan. Masuk ke dalam sementaraan untuk menggenapi, untuk menjalankan tugas penebusan, dan itu menjadi satu poin yang sekaligus incarnation point, dan sekaligus ada crucifixion point, satu poin di mana terjadi inkarnasi dan terjadi krusifiksi. Saudara-saudara, 33 tahun setengah selesai, Yesus harus kembali ke surga. Harus kembali kepada Bapa. Dan pada saat dia kembali kepada Bapa, dia mengakhiri waktu inkarnasi. Dan dia berkata, I come from Father and enter into the world. I will depart from this world and I will return to my Father. Ini baru dikatakan di pasal 16 ayat 28. Seluruh perjalanan itu hanya 2 jalur. Jalur yang dari surga ke dunia. I come from my Father. I enter into the world. Ini lalu lintas yang pertama. Dan kedua, I depart from this world and I return to my Father. Ini perjalanan kembali. Jalur yang kedua. Saudara-saudara, jalur lalu dan lintas. Jalur datang dan pergi, jalur dari dan pulang ke, jelas sekali. Jangan mempersamakan Kristus dengan semua. Orang mengatakan semua agama sama, itu orang bodoh sekali. Dan pemimpin-pemimpin agama, tidak ada satu yang mengaku kalimat itu betul. Tanya pemimpin Islam, semua agama sama tidak? Dia jawab tidak. Tanya orang pemimpin daripada agama Hindu, semua agama sama tidak? Jawab tidak. Tadi ada orang yang sok pintar, seperti sudah menyelidiki semua agama, sudah melampaui semua agama, lebih tinggi daripada semua pemimpin agama. Semua agama itu sama kok. Itu ajaran setan yang membius, ajaran setan membutakan orang yang tidak beragama dan orang beragama. Semua agama sama kok. Jangan ditipu oleh koknya itu. Saudara-saudara, semua sama kok. Hanya Yesus Kristus dari Bapa kepada dunia, dan dari dunia kembali kepada Bapa. I come from my Father. I enter into this world, and I will depart from this world. I return to my Father. Yang membuat Kristus berbeda dengan semua adalah asal usulnya dia dari surga. Adam pertama dari dunia, Adam kedua milik surgawi. Alkitab dengan jelas mengatakan satu-satunya yang berasal daripada kekekalan, berasal dari Bapa, berasal dari surga, berasal daripada pangkuan Allah Bapa. Itu hanya Yesus yang inkarnasi. How can we erase the distinction and you make everything same?
It is impossible. It must not be. Tidak boleh mempersamakan Yesus dengan semua. Karena memang bukan. Dia dari Bapa, dia ke dalam dunia, dan dia meninggalkan dunia. Dia kembali kepada Bapa. Itu sebab dia mengatakan kalimat ini. Saya tidak lagi di dunia. Tetapi pada waktu Tuhan mengatakan kalimat ini, dia masih di dunia. Maka ayat selanjutnya mengatakan, sementara saya belum pergi. Sementara saya masih berada di sini. Tidak lama kemudian saya akan pergi. Dan mereka tidak ada saya di dunia ini. Yesus berkata ayat 11, saya ada di dunia ini. Dan tidak lama lagi saya tidak ada di dunia ini. Saya akan kembali kepada surga. Dan mereka di dunia ini. Sehingga sekarang doa ini menjadi penting. Yaitu Kristus yang akan pulang ke Bapa. Merencanakan bagaimana memelihara yang belum kembali ke Bapa. Yaitu orang-orang milik dia. Berapa tahun yang lalu kita menggambar Yesus adalah naik ke surga di atas awan. Tapi mukanya lihat ke bawah. Naik surga mesti lihat ke atas dong. Kenapa ke bawah? Dan di situ mempunyai makna yang dalam sekali. Ada hanya satu pelukis yang melukis Yesus naik ke surga. Mukanya melihat ke bawah. Nah, waktu saya membaca literaturnya saya tersentuh sekali. The ascending Christ is carrying the left people. Yang naik ke surga, Yesus sedang memperhatikan yang ditinggalkan. Waktu dia lagi naik, dia tidak pikirkan sendiri mau naik, dan pikirkan yang ditinggalkan ini siapa. Bagaimana kalau mereka tetap ditinggalkan? Nah, ini penting sekali. Kalau engkau pergi dan engkau senang-senang, yang ditinggal nangis-nangis, engkau terus ketawa, tidak peduli kesedihan mereka, engkau jahat. Saudara-saudara, waktu engkau pergi, engkau sekolah, engkau sukses, tetapi ibumu, ayahmu, pacarmu sedih, engkau cuma pikir kenikmatanmu, engkau tidak mempunyai perasaan kesedihan mereka, engkau kurang berbudi kepada mereka. Yesus pada waktu naik ke surga, dia lihat ke bawah, alisnya sedikit-sedikit terkunci. Parasnya begitu sedih. Pada waktu saya membaca literatur, dia mengatakan, saya mau pergi. Dan mereka akan di bumi. Saya kembali kepada Bapa. Karena saya sudah selesai tugas yang diutuskan oleh Bapa. Mandat yang harus ku selesaikan. Tetapi mereka masih harus berjuang di dunia. Aku telah mengirim mereka ke dunia. Mereka dikirim seperti domba. Dikirim ke dalam kawanan daripada serigala. Oh, saya sadar. That is the reason the painter painted Christ and his emotion so sad when he going up. Waktu Yesus naik ke surga, mukanya penuh dengan kesuraman, penuh dengan sesuatu yang sedih sekali. Saya lihat hanya dua orang, yang satu turun dari atas ke bawah, mempunyai perasaan sedikit sama dengan ini. Di dalam sejarah lukisan ada seorang bernama Michelangelo. Dia melukis seorang malaikat dengan turun dari surga, membawa itu senjata untuk menghancurkan, mengumumkan murka Allah di dalam penghakiman yang terakhir. Dan pada tangannya begini, mukanya penuh dengan kesedihan. Dan kedua adalah pelukis daripada kenaikan Yesus Kristus yang baru saya tadi katakan. Dengan dia naik ke surga, tetapi mukanya penuh dengan kesedihan. Dua kali kesedihan dilukiskan di dalam fine art yang terkenal di dalam sejarah. Michelangelo memberikan satu pengertian. I'm going to condemn you because this is the will of God. The final judgment, you must be condemned. But I have mercy. I know you are so pitiful. Dan dia utarakan kesedihan malaikat yang melaksanakan kehendak Allah, di mana manusia yang berdosa harus dihukum. Tapi dia melihat manusia yang berdosa tidak mengetahui hukuman yang berapa berat akan diterima. Maka mukanya sedih sedikit. Dan pada waktu kedua kali saya melihat sesuatu lukisan yang begitu indah. Yesus naik ke surga, lihat ke bawah. Nah, ini menyatakan apa yang dikatakan di ayat ini. Mereka ada di dunia. Saya tidak ada di dunia. Saudara-saudara, mereka ada di dunia. Saya tidak ada di dunia. Artinya adalah mereka sekarang sudah mengganti status aku, mewakili Tuhan di atas bumi.
Saudara tahu tidak, you are the representative of Jesus Christ in this earth? When Christ was incarnated, He came to the world and He represent God. After He ascended to heaven, you are sent, you are now sent by Jesus Christ to be the representative of God, the Father and the Son on this earth. Mereka ada di dunia. Saya tidak ada di dunia. Ayat ke-11 membaca dan merenungkan dengan baik-baik. Ya Bapa, aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Isi hati Kristus yang begitu berat, Dia datang kepada Allah Bapa dan berkata, Bapa yang kudus. Di dalam pasal 17 ini, berapa kali Bapa disebut oleh Yesus Kristus dengan kalimat yang begitu menyentuh. Bapa yang kudus. Pada akhirnya satu kali lagi, Bapa yang adil. Bapa Yesus, Bapa yang penuh dengan cinta kasih, Bapa yang penuh dengan kemurahan. Tapi istilah kemurahan dan cinta kasih tidak muncul untuk menjadi kata sifat di dalam seluruh pasal. Tapi dua kali, the Holy Father and the Righteous Father appears 2 times. Satu kali Bapa yang suci, satu kali lagi Bapa yang adil. Ini 2 kali, masing satu macam satu kali muncul di dalam pasal ke-17 ini. Oh Holy Father, oh Righteous Father, Bapa yang kudus, peliharalah mereka di dalam namamu yang kepadaku Engkau sudah diberikan. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Nama apa? Yang Bapa berikan kepada Yesus Kristus. Nama apa? Which name God the Father have given to the God the Son? Saudara, kalau kita selidiki setiap ayat, khotbah akan menjadi panjang luar biasa. Karena kita biasa baca kitab cuma lewat saja. Satu ayat lewat. Saya sudah baca kitab suci. Tapi di dalamnya mempunyai arti, mempunyai makna yang begitu dalam. The name, your name, that you have given to your Son. And by this name, please preserve them. Pelihara mereka dalam namamu. Yaitu nama yang kau telah berikan kepadaku. Nama apa yang diberikan Allah Bapa kepada Allah Anak? Nama apa yang diberikan Allah Bapa kepada inkarnasi Anak di dalam dunia? Saudara-saudara, nama Allah sudah diberikan kepada Yesus, sebab Dia juga dipanggil sebagai Allah. Cari di Alkitab, adakah Yesus dipanggil Allah? Adakah Yohanes, Petrus, dan Yakobus, dan Andreas, semua murid-murid Yesus memanggil Allah, Yesus Allah? Adakah? Saudara-saudara, justru cuma 1 kali. Yesus dipanggil Allah oleh murid siapa? Petrus mengatakan, engkau adalah Kristus, engkau adalah anak Allah yang hidup. Panggil Yesus sebagai anak Allah kan? The Son of the living God. Petrus tidak langsung, you are God, tidak menyebut Dia. Tapi justru 1 kali Yesus mempunyai sebutan, dipanggil sebagai Allah. Siapa yang mengatakan tahu? Kapankah Yesus disebut Allah di dalam 4 Injil? Thomas satu-satunya. Waktu saya kalau tidak masuk jariku, aku tidak percaya Dia bangkit. Lalu Yesus mengatakan, ayo sekarang ayo masuk. Yuk yang minta kan, ayo korek-korek ayo. Tanganmu sini. Ketakutan setengah mati. Berani ngomong dan berani melakukan. Langsung dia lutut berkata, my God, my Lord. Saudara-saudara, itu satu-satu kalinya nama Allah diberikan kepada Bapa dan disebut di dalam muridnya 1 kali saja. That you have given your name to me. The name you have given to me. Now I give it to them. Saudara-saudara, nama apa lagi dari Allah Bapa yang diberikan kepada Yesus Kristus? Saya stop di sini. Saya memberikan lowongan untuk engkau pikir.
Jangan menjadi orang yang malas. Saudara-saudara, nama apa yang diberikan Allah Bapa kepada Yesus Kristus? Di dalam Yesaya pasal 9 dikatakan His name will be called Wonderful Counselor, the Almighty God and Everlasting Father and the Prince of Peace. Nama itu nama apa? Nama itu bagi orang Kristen semua tahu itulah nama Yesus Kristus yang tersimpan di dalam perjanjian lama, Yesaya pasal 9 ayat 6 dan 7. Dan nama itu adalah nama dari Tuhan Allah yang diterima oleh orang Yahudi. Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah adalah Raja Damai. Allah adalah Allah yang Bapa dari segala sesuatu yang kekal. Allah adalah Allah yang ajaib. Allah adalah Allah yang menjadi penasihat. Jadi this name with the 5 aspect of the wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace are both accepted by the Jewish religious leaders and also by the evangelical religious leaders in the United States concerning government language of the religion. Saudara-saudara, saya tidak mau mengvonis Billy Graham kurang setia kepada Tuhan atau bijaksana dia hebat sehingga boleh mendapatkan persetujuan daripada dua agama. Biar Tuhan yang memberikan vonis terakhir. Tapi saya memberikan fakta ini. Itu hari saya dikagetkan. In the name of the one, we'll call him the Wonderful Counselor and Everlasting Father, Mighty God, and the Prince of Peace. We pray. Amen. Saudara-saudara, nama yang diberikan Allah Bapa kepada Allah Anak, nama yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus, termasuk nama Allah yang paling penting kita sudah sebut melalui pengakuan daripada Thomas yang mencurigai kebangkitan dia. Selain itu masih banyak hal. Satu kali saya di dalam kuliah Kristologi, saya minta mahasiswa menemukan semua nama tentang Kristus yang berada di Alkitab. Akhirnya tak tahu, seperti mereka pintar sekali, bisa menemukan ratusan. Kalau saya suruh engkau cari, minggu depan kasih saya, engkau menemukan 30 sudah hebat bukan? Tetapi orang yang sudah mengetahui bagaimana memakai instrumen daripada sastra, mereka menamakan kalau tidak salah 257 nama. Nama Yesus dalam seluruh kitab suci ada 257 nama. Dan mahasiswa-mahasiswa saya tidak kasih hint. Saya mencari sendiri. Mereka akhirnya bisa menemukan. Apalagi zaman Google. Zaman Google begitu cool langsung gel. Kalau dulu tidak Google sampai pek baru gel. Namanya carinya pekel. Dulu saya waktu masih muda semua saya cari sampai pekel. Sekarang engkau gampang sekali semua pakai Google. Engkau sampai bisa melihat rumahnya siapa di New York, halamannya bagaimana. Asal tahu jalannya, nomornya. Engkau seperti dari helikopter sudah lihat ke atas. Lalu dia, oh halamannya kayak begini. Kolam rendahnya seperti kolam ikan yang kecil. Begitu. Engkau bisa menemukan apa saja di Google. Waktu saya masih muda tidak bisa. Saya harus cari buku, cari bersatu. Maka saya membiasakan diri beli buku yang saya rasa penting. Meskipun uang tidak cukup, saya berusaha untuk mendapatkan. Sehingga buku yang pernah saya beli dengan tangan saya bayar uang lebih 15.000 di dalam hidup saya. 15.000 buku yang saya miliki. Banyak yang tidak gampang saya memperoleh. Banyak yang double karena lupa sudah pernah beli. Banyak yang second hand karena lebih murah. Banyak yang susah dapat lagi karena dapatnya di kota kecil di Eropa atau di Amerika. Saudara, dengan pekel cari data-data dan isi semua di dalam hati. Saudara-saudara sekalian, Yesus mempunyai nama ratusan. Dan di sini dia mengatakan, the name you have given me, the name of you yourself. Namamu sendiri yang kau telah berikan kepadaku. Berarti co-sharing of the name. Yesus boleh mempunyai nama yang dimiliki oleh Tuhan Allah Bapa. Yesus adalah anak. Boleh memakai nama sama seperti Bapa memakai nama itu. Dengan nama itu, peliharalah mereka. Saudara-saudara, penting sekali dipelihara di dalam nama Tuhan Allah.
Jangan lupa kalau Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak mengindahkan, Tuhan tidak menghargai nama Dia sendiri, kita sudah dilepas. Those who belong to me under my name are all created for my own glory. Ingat kalimat daripada Yesaya ini. Semua orang yang disebut di bawah namaku adalah orang yang aku cipta untuk kemuliaanku sendiri. Di Mazmur pasal 23, karena namaku aku telah membangunkan jiwamu. Karena namaku aku telah menyadarkan ketiduran jiwamu dan memimpin engkau kepada jalan yang benar. Kenapa kita dipelihara Tuhan? Kenapa kita boleh hidup dalam kesucian, hidup tidak menyeleweng, hidup yang masih berkenan kepada Tuhan? Karena Tuhan menyayangi namanya. Siapa kamu? Inilah orang Kristen. Orang Kristen. Jadi Kristus yang menjadi dasarnya Kristen. Engkau dijadikan orang Kristen karena engkau milik Kristus. Nama Kristus itu menjadi dasar engkau mempunyai nama Kristen. Nama itulah yang mengakibatkan Tuhan harus menjaga engkau. Tuhan bukan berkewajiban buta menjaga engkau, tapi mempunyai satu cinta kasih yang begitu menyayangi nama Dia sendiri. Because of His own name, He does not want to be blamed. He want to be glorified. So He preserve you, He keep you. Demi memelihara namanya, supaya di dalam nama Dia engkau memuliakan nama Dia, maka Dia memelihara engkau. Bagaimana memelihara? Pertama, memberi keinsyafan kepadamu, menyadarkan engkau. Kalau orang tidak kesadaran, orang itu tertidur rohani. Orang kalau tertidur rohani, orang itu tidak alert, tidak berwaspada. Orang kalau tidur rohani dan tidak berwaspada, gampang berjalan di tengah-tengah highway, tabrak mobil. Orang yang tabrak bukan karena teknik kurang bagus, bukan karena koplingnya rusak, bukan karena gasnya terlalu besar, bukan karena kakinya hancur, tidak bisa lagi menginjak, tapi karena dia tidur. Waktu engkau tidur, semua fungsi menjadi lemah. Tangan tidak lagi lincah, mata lagi tidak tajam, kaki tidak lagi kooperatif. Pada waktu engkau tidur, all functions gone. Semua fungsi itu sudah tidak ada. Dan engkau tertidur, engkau tabrak. Itu sebab Tuhan berkata, demi namaku, aku menyadarkan jiwamu. Aku membangunkan kerohanianmu. Supaya engkau dipelihara di dalam segala jalan yang benar. Cara Tuhan memelihara kita adalah membangunkan rohani kita. Memberi kepekaan yang terus menerus kepada kita. Menjadikan kita berwaspada, tidak henti-henti. Sehingga kita tidak menyimpang, tidak menyeleweng. Saudara-saudara, namaku. Yesus berkata di sini, Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Saya tidak banyak dan tidak meneruskan pikir sendiri. Ini panjang sekali. Pemikiran membawa kita nama apa yang diberikan Allah Bapa kepada anak. Dan dengan nama yang anak itu sudah miliki bagaimana memelihara kita. Dan demi nama-nama itu kita sekarang menjadi orang di bawah nama Tuhan. Maka Tuhan berkata, all who are called under my name are all created for my own glory. Kita dicipta di dalam nama Tuhan. Kita dicipta demi memuliakan Tuhan. Kalau sudah memuliakan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, maka hati Bapa dihibur. Dan apa yang didoakan Yesus Kristus tercapai dan terlunaskan. Dan baru kita sendiri mempunyai kepuasan untuk menjadi wakil Kristus. Saudara-saudara, jangan lupa ya, nama. Nama reform Injili. Sudah reform tidak injili, pergi saja. Kalau menginjili tapi tidak reform, jangan ikut. Karena di bawah nama ini, nama itu mengandung makna. Dan makna itu harus menjadi fakta. Itu Konfusius mengatakan 2600 tahun yang lalu. Segala sesuatu harus tepat namanya. Ini namanya teori tepat nama. Filsafat seperti ini hampir tidak pernah dikatakan di barat. Teori tepat nama, bahasa Tionghoa namanya Chen Ming Luan, the theory of the right name.
tepat nama. Kalau satu sekolah pakai nama yang bagus, tapi faktanya tidak bagus, orang menghina sekolah itu. Kalau satu gereja, namanya gereja Kristus, di dalamnya yang diutarakan dari sifat setan, itu mempermalukan. The right name, right fact, the suitable between the fact with the name coined there. Dengan nama yang berada di situ, faktanya cocok, itu namanya memuliakan Tuhan. Yesus Kristus di sini sedang mengatakan sesuatu yang dikatakan oleh Konghucu. The theory of the right name, the theory of the exact name. Teori nama tepat. Oh Tuhan, peliharalah mereka dengan namamu yang kau telah berikan kepadaku. Jika engkau ada namanya Allah, Allah yang suci, Allah yang adil, Allah yang kasih, Allah yang baik, Allah yang kekal, Allah yang murah, the right God, the righteous God, the holy God, the loving God, the merciful God, the eternal God. Biarlah nama ini menjadi pemeliharaan kepada mereka. Karena engkau telah memberikan nama ini kepadaku. You have given your name to me. And my name is now the foundation of a day action. The foundation and the assurance of a day ethics. Di dalam namaku yang kuberikan kepada mereka. Mereka membangun etika, moral. Seluruhnya di bawah namamu yang kau berikan kepadaku. Saudara-saudara, mungkin tidak ada pentafsir Alkitab yang bicara ayat ini seperti ini. Saudara telah mendengarkan khotbah-khotbah yang sangat teliti. Saya tidak menyimpang dari kitab suci. Membawa engkau masuk ke dalamnya, limpahnya, dan kekayaan firman Tuhan. Yang banyak kali melampaui semua buku komentari yang kau bisa baca. Saudara-saudara, your name, the name you given to me, and with this name keep them. Peliharalah mereka di dalam nama ini. Karena mereka di dunia, saya tidak di dunia. Maksudnya, saya akan pulang. Saya akan kembali ke Bapa. Dan yang menjadi wakilmu di dunia bukan lagi saya. Tapi mereka yang saya utus. I send them as what you send me. You send me. Make me your messenger. So I send them. Make them my messenger. And they represent me. But your name, which you have given to me, and I have given to them with the same name. Oh Father, keep them under this name. Kiranya fakta sama nama itu cocok, sehingga memangku nama itu tidak menjadi malu. Saudara-saudara, siapa engkau? Anak presiden. Presiden yang mana? Yang rakus wacilaka. Namanya presiden rakus, bikin anaknya semua rakus. Presiden apa? Saya anak dari George Washington. Nama yang besar. Saudara, kalau engkau mengatakan I'm the son of God. I'm the children of God. And I'm using the Father's name in Jesus Christ. Benarkah engkau memangku nama dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus? Kalau begini, peliharalah hidupmu suci, adil, murah, baik, dan sungguh-sungguh mempunyai kemuliaan bagi Tuhan Allah. Oh Father, keep them under your name. Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Itu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saya sudah menguraikan kesatuan 3 lapisan. Kesatuan antara substansi dan substansi yang sama. Kedua, kesatuan antara substansi dan substansi yang beda. Ketiga, antara substansi yang sama dan yang tidak sama. Ini 3 lapisan dari persatuan. Pertama, manusia substansi manusia. Manusia lain substansi manusia. Manusia dan manusia kalau bersatu adalah manusia yang bersubstansi manusia bersatu dengan manusia yang bersubstansi manusia. Itu the unity within man and the substance of mankind. Ini pertama. Kedua, manusia bersatu dengan Allah. Yesus Kristus mempunyai substansi ilahi. Kita mempunyai substansi daripada manusia yang dicipta. Yesus yang mencipta, kita mencipta. Waktu bersatu, kita tidak bisa mengatakan the unity between Christ and human being. Kita hanya bisa memakai the union with Christ. Persatuan dengan Kristus. Karena kita yang dicipta, dia mencipta. Kesatuan itu lain dengan kesatuan antara manusia dan manusia. Juga lain dengan kesatuan antara Bapa dan Anak.
Dan ketiga lapisan yang tertinggi, substansi ilahi dan substansi ilahi. Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, Allah Bapa, Allah Anak bersatu di substansi ilahi. Sebagaimana manusia dan manusia boleh bersatu sedang substansi yang sama. Demikian Allah Bapa dan Allah Anak juga bersatu dalam substansi yang sama. Tetapi Allah dan manusia tidak mungkin mempunyai persatuan dari substansi yang sama. Yesus Kristus berkata, sama seperti kita bersatu. Biar mereka bersatu, sama seperti kita bersatu. Waktu Yesus mengatakan kalimat itu berarti dalam level yang berbeda, tapi belajar persatuan yang seperti Allah Bapa dan Allah Anak. Under the name, di bawah nama itu. Saya kira saya tidak teruskan menjelas sampai mendalam sekali. Itu perlu waktu yang banyak sekali. Maka saya akan loncat dan masuk ke dalam ayat selanjutnya. Tuhan pelihara mereka di dalam namamu, yaitu nama yang kau berikan kepadaku, supaya mereka bersatu sama seperti engkau dan aku bersatu. Di dalam substansi level mereka, manusia bersatu dengan manusia. Manusia bersubstansi manusia, bersatu dengan substansi manusia. Saudara-saudara, kita harus menjalin hubungan yang baik antara gereja dan gereja. Engkau ini yang sulit, Pak. Karena kita reform Injili, gereja lain reform tak Injili, atau Injili tak reform. Susah bersatu, karena substansinya sedikit beda. Tapi saudara-saudara, mereka ditebus, kita ditebus. Mereka anak Tuhan, kita anak Tuhan. Tetap substansi yang berbeda. Di dalam penekanan dua aspek menyeluruh yang berbeda. Mereka ada tahu pengerti reform. Banyak gereja Protestan di Indonesia. Gereja reform, tapi tidak mengabarkan Injil. Banyak gereja Injili di Indonesia, tapi tidak menuntut teologi reform. Kita minta dua-dua, sehingga kita mempunyai sesuatu versi yang lebih lengkap daripada yang lain. Tidak mengatakan mereka akan bersatu sama seperti kita bersatu dalam substansi ilahi. Tapi di dalam substansi yang sama, kalau bersatu Anak dan Bapa, maka yang bersubstansi manusia ditebus dan manusia ditebus, mereka juga bisa bersatu seperti kita. Itu saudara, kita berusaha bersatu dengan semua orang ditebus oleh Tuhan. Tapi bersatu tidak menjual kebenaran, tidak sembarangan, tidak kompromi, dan tidak melanggar prinsip-prinsip Alkitab di dalam nama yang sama. Saudara-saudara, semua yang saya tafsirkan dari ayat ke ayat, saya harus jalankan. Saya harus sendiri sungguh-sungguh memelihara. Supaya kita bukan sembarangan mengerti kitab suci. Dan ayat ke-12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia, ini singular, yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Saudara-saudara, ini satu-satunya ayat ada orang yang ditentukan untuk binasa. Biasanya kita bicara tentang predestinasi, yaitu mereka banyak, ribuan, jutaan orang yang majemuk, orang yang mayoritas, tetapi di dalam keminoritasan umat manusia setelah presentasi, yaitu tidak semua orang dipilih menjadi orang kaum pilihan. Mereka yang dipilih ada orang dipredestinasi yang ditetapkan oleh Tuhan Allah sebelum dunia diciptakan. Itu menentukan sebagian orang diselamatkan. Saya menjadi orang Kristen karena saya ditentukan untuk diselamatkan. Engkau menjadi orang Kristen karena engkau ditentukan untuk diselamatkan. Kita menjadi kaum pilihan karena kita ditakdirkan. Kita dipredestinasikan. Kita ditetapkan oleh rencana Allah yang kekal. Sebelum dunia diciptakan, kita akan dipilih dan diselamatkan. We are all predestinated, even before the foundation of the world, to be the chosen one, to be the elected people, to be the predestinated, saved, redeemed people of God. Kita semua tahu ini. Orang reform tahu predestinasi itu bukan untuk satu orang, untuk semua. Tapi di sini pakai istilah singular. Kecuali satu yang ditentukan menjadi anak binasa itu. Semua diselamatkan. Siapa itu? Yudas.
Saudara-saudara, apakah ada yang lain ditentukan? Alkitab tidak jelas mengatakan itu. Tapi dengan sesungguhnya kitab suci berkali-kali memberikan indikasi Yudas adalah anak binasa. Dari permulaan dia adalah setan. Dan dia adalah pembohong. Dia adalah mengikuti sang pembohong yang asli. Yaitu sang pembunuh yang asli. Yudas menjadi bohong. Yudas menjadi orang yang membunuh. Yudas telah mengalirkan darah Yesus Kristus. Dia matinya sangat susah. Dia sebelum mati dia sakit hati. Dia sangat menyesal menjual Yesus. Kau tahu? Bukan dapat uang senang. Saudara-saudara jangan kira kalau uang sudah sampai di tangan orang itu senang. Dua macam. Mendapatkan uang selalu tidak sesenang sebelum mendapat uang. Dengar kalimat ini ya. Khusus yang cinta uang dengar kamu. Engkau ingin uang, engkau cinta uang. Sebelum dapat anggap uang itu enak manis. Kalau dapat akan puas. Tidak. Setelah dapat, cuma gitu saja. Cuma uang tok. Kalau sebelum dapat uang. Kalau aku mempunyai uang saja, aku beruang. Saudara. Setelah memiliki uang, kok gitu tok. Ini namanya uang. Tapi yang ku peroleh sama you, yang ku korbankan. Besar yang dikorbankan. Mulai sedih. Demi uang engkau jual Yesus. Demi uang engkau menjual integritas. Demi uang engkau menjual nama. Demi uang engkau menjual etika. Demi uang engkau menjual kejujuran. Demi uang menjual kawan. Sedapat uang engkau menyesal. Engkau sedih. Dari mana tahu Yudas sedih? Yudas sedih karena setelah mendapatkan uang. Dia tidak sejahtera. Sudah beberapa hari. Atau beberapa jam tidak bisa tidur. Dia bawa kembali. Berkata urung. Bahasa Indonesia Jawa. Berarti tidak jadi. Saya tidak jadi. Tolong kembalikan Yesus. Ini adalah uang saya kembalikan kepada engkau. Kembalikan Yesus kepadaku. Tetapi pada waktu dia mengambil Yesus kembali. Kwitansi tulis barang yang sudah dijual. Tak boleh dikembalikan lagi. Saya dari kecil heran loh. Kok ada kwitansi yang tulis gini ya. Barang yang sudah dijual. Tidak boleh kembalikan lagi. Tetapi buktinya kadang-kadang saya kembalikan barang. Dibolehkan. Ternyata yang bikin boleh kembali dan tidak kembali itu ada satu rahasia. Mau tahu? Barang itu gampang dijual lagi atau tidak? Kalau barang itu sudah dibeli, akhirnya engkau mau kembali. Meskipun kwitansi tulis sudah dibeli tidak boleh kembali. Tapi ternyata barang itu barang langka. Kalau dikembalikan mungkin jual lagi lebih mahal. Dia boleh terima kembali. Tapi kalau barang itu sudah kembali, tidak bisa didapatkan lagi. Dia biasa makan, tidak boleh kembali. Nah Yesus adalah jauh lebih bernilai dari uang. Itu sebab sudah dapat Yesus, tidak mau sembarangan lepas lagi. Hanya karena kembalikan 30 keping perak. Yudas mengatakan, bring me back my Lord. I do not want the money. I cannot sleep every night. Please take it away. Return my Lord to me. Di dalam Matius Passion ada satu lagu yang diwakili oleh Yudas. Bring me my Lord. Bring me my Lord. Dam 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 din da dam dem di da la di di dem. Dem dam 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 da da di dem. Din dam dam dam. Tidak. Lagu yang begitu rumit itu hanya menyatakan keinginan Yudas. Jangan bunuh Yesus. Saya sudah menyesal. Kembalikan Yesus kepada saya. Tetapi 2 kali tolakan itu. Pertama kali dari orang-orang Farisi yang mengatakan. Tidak boleh engkau kembalikan uang. Karena Yesus tidak akan diberikan kembali kepadamu. Kedua kali dari Pilatus. Tidak boleh hapus tulisan. Inilah Raja Yahudi. Karena yang sudah tulis. Sudah ditulis. Harus dipasang di atas kayu salib. Something have been done, cannot be reversed. Something had been printed, cannot be erased. Something had been determined, cannot be changed. Saudara-saudara. Jadi di sini kehendak yang mengizinkan Yesus dibunuh harus terjadi. Dan anak yang ditentukan oleh binasa harus melakukan hal. Meskipun atas kemauan dia sendiri. Tuhan tidak melarang.
Kalimat kedua terakhir Yesus berkata kepada Yudas adalah, lakukanlah apa yang kau ingin lakukan. Kalimat terakhir yang dikatakan Yesus kepada Yudas adalah, dengan ciuman engkau menjual akan anak manusia kah? No more. Tidak ada kesempatan lagi Yudas boleh mendengar kalimat apapun yang keluar dari mulut Yesus Kristus. The final sentence, Yudas, by kissing me, you sell the Son of Man. Saudara-saudara, Yesus berkata, sekarang aku mau pergi kepada engkau Bapa. Mereka di dunia. Sementara mereka di dunia, saya tidak lagi dunia. Aku telah memelihara mereka dengan namamu. Jadikan mereka bersatu seperti kami bersatu di hadapanmu. Yesus dengan doa yang begitu sedih, begitu dalam, dan dia berkata kepada dia, oh Tuhan, sekarang pelihara mereka. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang diri mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Yudas ditetapkan untuk binasa. Yudas bukan kaum pilihan untuk diselamatkan. Dia adalah ditetapkan. Allah tidak memilih dia untuk menjadi orang diselamatkan, tetapi dia ditetapkan untuk menjual Yesus. Dan ini bukan berarti rencana Allah. Karena Yesus mengatakan, kerjakanlah apa yang kau ingin kerjakan. Berarti hasrat, keinginan, rencana, kehendak. Bukan dari Allah, dari yang berbuat dosa. Kita mendapatkan satu kesimpulan. Semua yang baik rencana Tuhan Allah. Semua yang jahat rencana manusia. Ikut dengar kalimat ini. Semua yang baik rencana Allah. Semua yang jelek, yang jahat itu adalah rencana manusia. Karena Allah tidak pernah mempunyai minat yang jahat kepada manusia. Allah always is the Father of good and merciful Father. Bapa yang penuh dengan kemurahan. Bapa yang berminat baik kepada setiap orang yang dicintai. Tidak pernah ada pikiran yang jahat dari Tuhan Allah. Tapi semua kejahatan ada penyelewengan dari kebenaran. Semua penyelewengan kebenaran ada niat manusia yang tidak mau taat. Semua ketidaktaatan adalah manusia yang mau mengikuti diri dan nafsu, bukan mengikuti rencana dan pimpinan Roh Kudus. Di sini kecuali orang yang ditentukan untuk binasa. Tuhan menentukan karena predestinasi? Tidak. Tuhan menentukan karena prinsip. Barang siapa yang tidak mau taat kepada Tuhan, sudah tentu dia akan menuju kepada hidup yang tanpa Tuhan. Ketentuan itu adalah satu prinsip. Predestinasi adalah anugerah yang direncanakan. Prinsip yang mengizinkan kita melawan Tuhan adalah kebebasan yang dihargai oleh Tuhan. Tetapi kebebasan yang tidak lagi dikekang oleh Tuhan berarti satu kelonggaran yang membawa bahaya kepada manusia. Saudara-saudara, kita bicara tentang hal yang sangat menyedihkan. Yudas dicatat sebagai orang yang ditentukan untuk binasa. Dan dia akhirnya meninggalkan Tuhan. Selain dia yang ditentukan oleh binasa, tidak ada satu orang yang tenggelam. Tidak ada satu yang binasa. Supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Berarti di dalam kitab suci ada tulis mengenai Kristus harus dijual, mengenai Kristus harus mati, mengenai ada orang mengkhianati dia. Ini sudah ditulis, tidak boleh tidak genap. Dan apa yang ditulis harus digenapi. Dan orang yang menggenapi tulisan Alkitab bukan direncanakan oleh Tuhan, adalah orang yang diizinkan untuk melakukan sesuatu ketidaktaatan untuk melawan kehendak Tuhan Allah. Hari ini sampai di sini khotbah saya. Saya kira sampai ayat-ayat yang 14 kita sudah tuntas. Dan mulai minggu depan kita teruskan dari 13, 14 dan semuanya. Sehingga pasal ini saya akan khotbahkan dengan sangat teliti. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena rencana yang begitu ajaib, rahasia yang begitu dalam, dan semua makna daripada firman-Mu yang begitu limpah Engkau telah karuniakan kepada kami. Kiranya setelah suara manusia, suara hamba-Mu berhenti, Roh Kudus terus bekerja untuk membawa kami kembali kepada makna sesungguhnya Engkau telah mengatakan kalimat-kalimat semua ini. Biar suara manusia berhenti,
Suara Roh Kudus terus bekerja di hati manusia masing-masing. Sampai kami mengerti tuntas kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat, kami sudah berdoa. Amin.